Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan kita menyambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita ada di tanggal 26 September dan bagi yang merayakan Sabat, tepat pada hari Sabat hari ini dengan judul pelajaran rekreasi keluarga. Rekreasi keluarga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan dengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar pekabaran pada pagi hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, judul renungan kita pada kemarin adalah ibadah atau kebaktian keluarga. Sedangkan hari ini judul kita adalah rekreasi keluarga. Rekreasi keluarga. Pengkhotbah 5 ayat 17, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Sekali lagi, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagianya. Pengkhotbah 5 ayat 17. Ada suatu perbedaan di antara rekreasi dan hiburan. Jadi sekali lagi ada beda antara rekreasi dan hiburan. Sesuai dengan namanya, rekreasi cenderung untuk menguatkan dan membangun tubuh. Karena dalam bahasa Inggrisnya adalah recreation. Jadi menciptakan kembali, diciptakan kembali. Jadi sama dengan renungan kita katakan adalah menguatkan atau membangun tubuh. Rekreasi memberi kesagaran pikiran dan tubuh kepada kita. Dengan demikian, menyangkupkan kita melakukan tugas-tugas kita kembali dengan tenang atau dengan tenaga yang baru. Di pihak lain, hiburan dicari demi kesenangan dan seringkali hal itu membawa hal-hal yang keterlaluan, yang menghabiskan banyak tenaga yang sangat berguna dalam pekerjaan, justru menjadi penghalang bagi kesuksesan dalam hidup sejati. Janganlah kita kehilangan pandangan akan fakta bahwa Yesus adalah sumber sukacita. Dia tidak bergemar dalam kesengsaraan umat manusia, tetapi rindu melihat mereka dalam kegembiraan. Kaum Nasrani mempunyai beberapa sumber kebahagiaan di tangan mereka, dan mereka dapat mengatakan dengan tepat, tanpa salah, kesenangan yang benar dan diizinkan hukum. Mereka boleh menikmati rekreasi yang tidak akan merisaukan pikiran atau mengabaikan jiwa, yang pengaruhnya tidak menyusahkan, yang akan merusak harga diri atau menghalangi jalan untuk kegunaannya. Jikalau mereka dapat menerima Yesus bersama dengan mereka dan memelihara satu roh berdoa, mereka akan selamat dengan sempurna. Hiburan apa saja di mana engkau dapat meminta berkat Allah di atas imanmu tidak akan berbahaya. Tetapi hiburan apa saja yang membuat doamu yang secara rahasia itu batal untuk menyerahkan pada mezbah berdoa, untuk mengambil bagian dalam perkumpulan berdoa tidak akan membawa selamat, tetapi sangat berbahaya. Kita adalah kelompok orang yang percaya bahwa kita mempunyai kesempatan setiap hari memuliakan Allah dalam kehidupan kita di atas bumi ini. Bahwa kita hidup dalam dunia ini bukan semata-mata untuk menghibur diri kita saja, atau bukan hanya menyenangkan diri kita saja. Kita berada di sini untuk kepentingan umat manusia dan untuk menjadi suatu berkat kepada masyarakat. Jikalau kita membiarkan pikiran kita berjalan pada saluran yang rendah, sebagaimana banyak orang yang hanya mencari kesia-siaan dan kebodohan dengan membiarkan pikiran mereka mengalir pada saluran yang rendah, bagaimanakah kita boleh menjadi keuntungan kepada bangsa dan kepada generasi penerus? Bagaimanakah kita boleh menjadi berkat kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita? Kita tidak boleh menuruti kehendak hati dengan berdoa dalam hiburan apa saja yang menjadikan kita tidak cocok untuk lebih setia, sehingga berhenti melakukan tugas
yang biasa. Jadi saudara, rekreasi ini sangat penting. Tidak boleh kita mengganti rekreasi itu dengan hiburan-hiburan yang tidak pantas, yang tidak relevan dalam hidup kita. Kita perlu rekreasi seperti rekreasi tidak hanya kita pergi ke pantai saja, tapi kalau kita jalan dengan keluarga bersama-sama menikmati alam, mungkin di satu jalan yang di sana banyak pepohonan seperti yang ada di Manokwari, yang ada di Timika, ada jalan yang banyak pepohonan, kita boleh menikmati. Di Jayapura juga, di Sentani, banyak sekali tempat-tempat seperti itu. Atau kita pergi ke tepi danau, ke tepi pantai, dan menikmati alam bersama-sama. Itu disebut dengan rekreasi. Rekreasi itu tidak hanya yang hal seperti tadi saya sebutkan, tapi juga misalnya kita membuat acara di malam minggu di bawah terang bulan, misalnya bersama-sama dengan orang-orang muda atau dengan keluarga kita bernyanyi, kita buat permainan dan lain sebagainya, maka itu akan menyenangkan sekali kita bisa buat. Waktu kami tugas di Waropen, kami sering mengajak orang-orang muda setiap malam minggu kami buat rekreasi di samping gereja dengan acara-acara yang menarik diadakan, dan wah, luar biasa, kami sangat menikmati rekreasi itu. Dan inilah yang perlu dilakukan, dibuat oleh keluarga. Kalau tidak banyak orang, dengan keluarga kita boleh selalu menyegarkan tubuh kita agar kita dapat kekuatan yang baru yang berasal daripada Tuhan. Demikian kiranya ini boleh dilakukan oleh tiap keluarga. Jangan lupa ada rekreasi sekurang-kurangnya selambat-lambatnya 1 minggu sekali, sehingga keluarga dengan rekreasi, hubungan antara satu dengan lain dalam keluarga lebih kuat. Apalagi kalau kita buat juga rekreasi dengan tetangga kita, dengan saudara kita yang lain di sekitar kita. Baik, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Amin. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan yang indah pada pagi hari ini kami pelajari. Biarlah jadi berkat dalam kehidupan kami. Kami dapat berkomitmen bersama dengan keluarga kami, boleh memilih tempat untuk rekreasi, dan juga memilih waktu untuk rekreasi. Bantu firman Tuhan ini jadi berkat bagi hidup kami. Bapa di surga, berkati kami hari ini dalam semua segi kehidupan kami, baik kami yang memelihara Sabat dalam perbaktian kami, maupun anggota jemaat yang lain atau umat Tuhan yang lain yang tidak memelihara Sabat tapi dalam aktivitas mereka juga Tuhan pelihara sepanjang hari ini. Terpujilah nama Tuhan, ampuni dosa dan kekurangan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada ibadah kita besok. Shalom.